Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk tutorial penginputan laporan realisasi dana BOS untuk tingkat SD dan SMP Kabupaten Wonogiri via aplikasi Xschool. Nah, untuk part yang keempat, ya, ini adalah part yang keempat, penginputan data belanja. Nah, untuk di part 4 ini kita akan simulasikan penginputan data belanja. Nah, ini kan sudah melewati 3 triwulan, yaitu triwulan 1, 2, dan 3. Karena sekarang sudah bulan 10, berarti kita sudah masuk ke triwulan keempat. Jadi ada 3 triwulan yang data transaksi belanjanya belum diinput ke sistem. Nah, untuk itu kita akan simulasikan, kita akan praktekkan penginputan data belanja di aplikasi Xschool atau aplikasi pengelolaan dana BOS yang ada di Kabupaten Wonogiri. Kita isikan usernya, kita isi passwordnya, tahunnya 2018 dan masuk di sini. Perhatikan kursornya, klik modul realisasi. Nah, kalau sudah, nah di sini kita akan simulasikan belanja. Di sini ada menu belanja. Nah, nanti disitulah tempat penginputan data belanja yang sudah dilakukan oleh bendahara selama 3 triwulan, triwulan 1, 2, dan 3. Nah, sebelum ke data belanja, saya mau sedikit penjabaran atau menjelaskan. Kita sudah menyelesaikan 3 proses transaksi yang ada di sekolah. Yang pertama adalah penerimaan dana BOS, kedua adalah pergeseran uang. Pergeseran uang di sini mengambil uang dari bank ke tunai, ataupun sebaliknya mengembalikan uang atau kas tunai bendahara dikembalikan ke bank yang sifatnya setoran. Dan yang ketiga yang akan kita cobai ini adalah transaksi belanja, diinput di aplikasi atau di sistem pengelolaan keuangan dana BOS yang ada di Kabupaten Wonogiri. Nah, untuk itu akan kita coba sekarang. Perhatikan ke aplikasi, ke kursor yang saya gerakkan ini di layar. Selanjutnya pilih bendahara BOS, diklik menu belanja. Gitu. Nah, di sini ada 3 baris yang harus diisi, yaitu sekolah, kegiatan, bendahara. Gitu. Di kegiatan ini diisi, misalnya mau kita coba kegiatan apa? Misalkan yang paling sering saja pengelolaan sekolah, misalkan pengadaan alat tulis kantor. Di sini bendaharanya dipilih. Nah, jadi 3 parameter utama sudah diisi. Ternyata di sini di pengadaan belanja alat tulis kantor sudah ada. Jadi kita hapus saja dulu. Oke, kita hapus. Kita kosongkan biar prosesnya kita lakukan dari awal, biar mudah dipahami dan dimengerti. Nah, sebelum kita input data belanja, di sini ada info BPK pengajuan. Maksud dari BPK adalah bukti pengeluaran kas, ya, bukan pemeriksaan, tapi bukti pengeluaran kas. Disingkatnya di sini di aplikasi BPK pengajuan. Dan di sini masih kosong datanya untuk kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Nah, sekarang ini kita belanja. Pada tutorial part keempat ini, menginput data transaksi belanja adalah lanjutan dari tutorial part 3, yaitu pergeseran uang.
Nah, jadi alurnya di part pertama kita sudah menerima dana BOS. Part kedua pergeseran uang kita sudah mengambil dana BOS yang ada di bank ke tunai. Selanjutnya part ketiga ini karena uangnya kita sudah ada, karena kita sudah ambil uang dari bank dan menjadi tunai. Nah, saatnya kita belanjakan. Nah, biasanya sekolah ini sering belanjanya secara tunai. Nanti kita akan simulasikan belanja secara tunai yang diinput di sistem. Nah, kalau sudah, ini BPK pengajuan, ada tombol tambah di sini yang saya arahkan menggunakan kursor, diklik tambah. Nah, di sini ada beberapa baris yang harus diperhatikan dari jenis bukti sampai sumber, ya. Nah, untuk jenis bukti biarkan tetap UP. Jadi untuk semua belanja di aplikasi ini input jenis buktinya adalah UP atau uang persediaan. Untuk nomor biarkan tetap seperti ini. Nah, untuk penomorannya ini sudah otomatis dibuat oleh sistem. Jadi sudah tergenerate secara otomatis, nomor akan berurutan. Selanjutnya ada baris ketiga, yaitu tanggal BPK. Tanggal BPK ini adalah tanggal ketika dilakukan belanja. Misalkan Bapak Ibu belanja ATK di bulan 2 atau di bulan 3 senilai 50.000 untuk belanja spidol dan tinta refill, misalkan seperti itu. Kalau tidak, dilihat di kwitansinya. Di kwitansi itu kan ada tanggal pembelanjaannya kapan gitu, di notanya. Di nota belanja itu dilihat, misalkan di tanggal 1 bulan 3 dilakukan belanja ATK berupa spidol dan tinta refill. Nah, untuk itu kita praktekkan. Misalkan di bulan Maret tanggal 1, ini adalah tanggal belanja ya, untuk tanggal BPK-nya. Tanggal 1 bulan 3. Selanjutnya penerima diisi di sini nama toko dan pemilik tokonya. Misalkan kita belanja ATK itu di toko fotokopi, misalkan diisi saja di sini fotokopi Adi Jaya, dalam kurung pemiliknya misalkan Adi. Uraiannya di sini diisi pembelian ATK spidol dan tinta refill atau isi ulang. Nih. Nah, kalau sudah di sini ada sumber. Nah, untuk sumbernya di sini ada 3 pilihannya, ada tunai, bank, dan panjar. Nah, untuk sumbernya ini disesuaikan dengan transaksi yang dilakukan oleh bendahara. Misalkan bendahara pembayarannya secara cash atau tunai ke toko fotokopi Adi Jaya, berarti pilih sumbernya adalah tunai. Jika pembayarannya dilakukan secara transfer, maka pilih bank. Nah, di sini saya sarankan untuk sumber transaksinya gunakan 2 saja, yaitu tunai atau bank. Karena jarang sekali di sekolah itu ditemukan transaksinya menggunakan panjar, dan saya juga tidak merekomendasikan transaksi pembayarannya menggunakan panjar. Jadi gunakan saja tunai dan bank gitu. Berarti kalau kita transaksinya menggunakan tunai, secara otomatis akan mengurangi kas tunai yang dimiliki oleh bendahara. Jika sumber pembayarannya menggunakan bank, secara otomatis akan mengurangi kas bank, yaitu dicetakan buku pembantu kas banknya. Nah, karena kasusnya ini kita pembeliannya menggunakan tunai atau secara cash, pilih sumbernya secara tunai. Jadi untuk
Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ketika transaksi disesuaikan. Jika pembayarannya secara tunai, pilih sumbernya adalah tunai. Jika pembayarannya secara transfer, pilih sumbernya adalah bank. Karena ketika memilih sumber ini akan berpengaruh ke pengurangan saldo yang dimiliki oleh bendahara. Misalkan pembayarannya secara tunai, dia akan otomatis mengurangi kas tunainya bendahara. Misalkan pembayarannya secara bank, secara otomatis akan mengurangi saldo bank bendaharanya. Untuk itu pilih tunai sesuai kasus yang saya input ini, diklik simpan. Nah, sudah tersimpan di sini nomor, tanggal BPK, tanggal validnya masih kosong, penerimanya, uraiannya adalah pembelian ATK spidol dan tinta refill. Selanjutnya diklik nomor BPK-nya, di sini diklik. Nah, nanti di bawahnya akan muncul rincian BPK belanja langsung. Nah, di sini kita klik tombol tambah. Sini klik tambah. Nah, nanti akan muncul kode rekening belanja. Kode rekening belanjanya di sini 5220101. Nah, kode rekening ini munculnya dari mana? Kode rekening 52201 ini muncul berdasarkan RKAS yang sudah dibuat oleh sekolah. Gitu ya. Jadi yang disusun di RKAS akan digunakan untuk proses realisasi. Kasusnya di belanja kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Di situ rekening yang dipasang di RKAS-nya adalah belanja alat tulis kantor. Jadi itu di checklist, klik simpan. Nah, sudah di sini ya terisi kode rekening belanjanya, belanja alat tulis kantor. Nah, di sini ada tombol edit karena nilainya masih 0. Nah, kita akan isi. Misalkan belanja ATK itu habis 200.000, diklik 200.000. Tidak usah menggunakan titik dan koma. Kalau sudah diklik update. Nah, sudah tersimpan di sini, ubah data berhasil. Jadi untuk nomor belanja 001 uraiannya adalah pembelian ATK, spidol dan tinta refill. Penerimanya adalah fotokopi Adijaya. Tanggal belanjanya adalah tanggal 1 bulan 3 2018. Belanjanya senilai 200.000. Nah, ini data transaksi belanja sudah berhasil kita simpan. Selanjutnya kita akan lakukan proses BKU. Jadi setiap transaksi yang dilakukan bendahara diikuti dengan proses BKU. Sama seperti proses sebelumnya, seperti penerimaan dana BOS, pergeseran uang, itu selalu diikuti proses BKU setelah diinput transaksinya. Begitupun juga untuk belanja. Jadi kita lakukan proses BKU. Kita alihkan kursornya ke menu bendahara BOS, pilih dan klik BKU bendahara pengeluaran. Kalau sudah sama, pilih bendaharanya. Nah, nanti di sini akan muncul. Ini adalah transaksi-transaksi yang sudah kita BKU-kan. Di 01 ini adalah transaksi penerimaan dana BOS. 02 ini adalah transaksi pergeseran uang, yaitu pengambilan uang. 003 ini adalah BKU untuk pergeseran uang yang jenisnya setoran ketika kita mengembalikan kas tunai bendahara ke bank. Gitu. Selanjutnya, kita akan membKU-kan transaksi belanjanya, yaitu otomatis akan terbentuk nomor 00004. Nah, di sini ya 0004. Nah, selanjutnya di tanggal BKU kita lompati dulu. Kita pilih jenis buktinya. Untuk jenis bukti BKU untuk transaksi belanja itu kita pilih
jenis buktinya adalah BPK. Ini ya, bukti pengeluaran kas. Selanjutnya di baris nomor bukti ada tombol oranye, ini diklik, nanti akan muncul transaksi belanja yang sudah diinput oleh bendahara tadi. Contohnya di sini di tanggal 1 bulan 3, nomornya sekian, ini uraiannya pembelian ATK, spidol dan tinta refill. Nah, ini di select. Nah, uraiannya otomatis terisi. Semua baris sudah terisi, tapi ada satu baris yang perlu diperhatikan, yaitu baris tanggal BKU. Sama seperti proses BKU transaksi sebelumnya, tanggal BKU harus sama dengan tanggal buktinya. Nah, di sini tanggal bukti tanggal 1 bulan 3. Jadi ini kita copy dan kita pastekan di sini di tanggal BKU. Jadi biar sama antara tanggal bukti dan tanggal BKU itu harus sama. Kalau sudah dicek, ini pastikan sama, tanggal BKU dan tanggal buktinya sudah sama, diklik simpan. Nah, tersimpan di sini transaksi belanja sejumlah 200.000. Gitu. Nah, untuk selanjutnya kita coba cetak buku kas tunainya. Tadi kan kita simulasikan belanja tinta dan spidol tadi kan menggunakan sumber transaksinya secara tunai. Seharusnya kas tunai yang ada di bendahara kan berkurang ya. Jadi untuk memastikannya kita cetak buku pembantu kas tunainya. Sudah? Diingat ketika kita melakukan belanja tadi di bulan apa? Belanjanya di tanggal 1 bulan 3. Berarti kita cetak BKU-nya di bulan Maret. Kalau sudah diklik cetak. Oke, nah di sini buku pembantu kas tunai bulan Maret tahun 2018. Nama sekolah, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Tercatat di sini ada saldo awal bulan Maret senilai 10 juta. Nah, 10 juta ini sebenarnya dari mana? Yaitu adalah saldo akhir di bulan Februari. Nah, untuk memastikannya kita cetak juga, coba buku pembantu kas tunai bulan Februari. Cetak. Nah, kita sejajarkan ya. Ini yang sebelah kiri adalah bulan Februari dan yang kanan ini bulan Maret. Kita cek dulu yang bulan Februari. Di bulan Februari ini saldo akhir per 28 bulan 2, yaitu bulan Februari, senilai 10 juta. Selanjutnya di bulan Februari itu tanggal terakhirnya adalah tanggal 28 dan sudah tidak ada transaksi lagi di sekolah di tanggal 28 itu ya, di bulan Februari. Maka saldo 10 juta ini akan menjadi saldo awal di bulan selanjutnya, yaitu di bulan Maret. Makanya di sini tercatat saldo awal bulan Maret 10 juta. Di sini dicetakan yang sebelah kanan. Nah, karena sudah masuk di bulan Maret, kasusnya tadi di bulan 3 tanggal 1 dilakukan belanja atas nomor ini 001. Uraiannya adalah realisasi UP atau realisasi uang persediaan yang kita gunakan untuk belanja tadi, belanja spidol dan tinta refill senilai 200.000 di sini ya. Tercatat di kolom pengeluaran. Jadi otomatis saldo awal bulan Maret yang 10 juta ini dikurangi pengeluaran untuk belanja senilai 200.000, sisa kas tunai bendahara itu senilai 9.800.000.
begitu. Jadi bisa dimengerti ya, saldo awal bulan Maret ini bersumber dari saldo akhir di bulan sebelumnya, yaitu di bulan Februari. Nah, ini kita sudah cek buku pembantu kas tunainya. Selanjutnya kita cek buku pembantu kas umumnya. Di buku pembantu kas umum tercatat atau tidak, dan saldonya cocok atau tidak. Di sini di bulan Maret saldo kas tunainya terakhir adalah 9.800.000. Seharusnya nanti di buku kas umumnya juga 9.800.000. Coba kita cetak buku kas umumnya. Kita alihkan lagi ke aplikasi. Cetak buku kas umum. Pilih bendaharanya. Pilih bulannya adalah Maret. Karena kita akan membandingkan buku pembantu kas tunai bulan Maret dengan buku kas umum bulan Maret. Kalau sudah, klik cetak. Nah, ini buku pembantu, maaf bukan buku pembantu tapi buku kas umum bulan Maret tahun 2018. Sama redaksinya dari nama sampai provinsi. Nah, tercatat di sini saldo awal bulan Maret 36.665.676. Dan tercatat juga di sini di bulan 3 tanggal 1 atas nomor bukti 001 belanja alat tulis kantor di kolom pengeluaran senilai 200.000. Jadi saldo per transaksi di tanggal 1 Maret ada 36.465.000. Jadi sudah berkurang 200.000. Nah, sekarang kita bandingkan sama tidak dengan buku kas tunainya, pembantu kas tunainya. Dan kita cek yang ini. Nah, ini adalah buku pembantu kas tunai Maret 2018. Saldo per 1 Maret itu 9.800.000 tunai ya, yang tunai. Kita cek di sini saldo tunainya 9.800.000. Cocok ya, di sini berarti 9.800.000. Nah, jadi itu tadi proses simulasi atau prakteknya menginputkan data transaksi belanja yang sumber transaksinya secara tunai. Itu sudah kita lakukan. Terus bagaimana untuk belanja yang sumber transaksinya kita lakukan secara transfer? Prosesnya masih tetap sama, hanya saja dipilih ketika pilih sumbernya itu dipilih bank, dan nanti proses pencetakannya akan otomatis mengurangi kas bank bendahara, yaitu di buku kas banknya ini gitu. Nah, saya rasa cukup dan insya Allah bisa dimengerti untuk tutorial penginputan data belanja di aplikasi Ekskul atau aplikasi pengelolaan dana BOS di Kabupaten Wonogiri. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk tutorial ini. Kalau ada yang dipertanyakan atau tidak paham, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau didiskusikan di grup chat yang sudah kita buat. Dan tak lupa, sering saya sampaikan, like video ini, subscribe channel Ekskul, karena subscribe dari Bapak Ibu dan teman-teman semua sangat membantu kami untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman bendahara dan operator.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.